Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya kami di sini ingin menjelaskan tentang hubungan karakteristik lahan dengan produktivitas tandan buah segar atau TBS pada kelapa sawit. Baik, sebelum kami menjelaskan, kami ingin memperkenalkan anggota yang beranggota 3 orang dengan saya sendiri, Gali Eka Ananta dengan NIM 2433761103 dengan rekan saya. Dan saya Gemar Adi Sulasandino dengan NIM 243307611118. Dan dengan saya Dimas Aridinata dengan NIM 243307611131. Baik, sini masuk latar belakang. Karakteristik fisik lahan seperti jenis tanah, kemiringan lereng, dan umur tanaman terbukti secara ilmiah dapat berpengaruh terhadap hasil panen. Oleh karena itu, pendekatan analisis spasial berbasis sistem informasi geografis atau SIG digunakan dalam studi ini untuk memetakan dan mengevaluasi hubungan antar faktor tersebut terhadap produktivitasnya. Dan kita memasuki tujuan penelitian ini. Yang pertama, mengetahui hubungan antara sifat fisik lahan atau jenis tanah, kemiringan lahan, dan umur tanaman terhadap tingkat produktivitas TBS kelapa sawit. Yang kedua, memberikan rekomendasi teknis berdasarkan hasil analisis tersebut untuk mendukung pengembangan dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Di sini ada lokasi dan waktu penelitiannya. Lokasi ini bertepatan di PT Perkebunan Nusantara 8 atau PTPN 8, Kebun Cimulang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk luas area kebun kurang lebih 1,59 hektar dan blok homogen yang diamati 20 dari 38 blok yang ada mencakup kurang lebih 538 hektar atau 49% dari total luasnya. Baik, di sini bisa kita lihat hasil tabel analisisnya. Dan tanaman sawit memasuki fase produksi setelah umur 3 tahun, mengalami peningkatan tajam pada umur 4 tahun dan mencapai produktivitas puncak di usia 5 tahun. Dan di tabel kedua ada tipe Euturudok memiliki produktivitas lebih tinggi karena umumnya memiliki struktur tanah yang gembur, penjenuhan basah yang tinggi, serta pH tanah yang lebih mendekati netral, sehingga meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Baik, sebelum masuk pembahasan, tadi kita sudah melihat tabel hasil analisis yang mana mencakup umur tanaman kelapa sawit, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Yang mana umur tanaman kelapa sawit ini memasuki fase produksi awal setelah berumur sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Produktivitas puncak tercapai pada usia 5 tahun yang ditandai dengan peningkatan hasil tandan buah segar atau TBS yang signifikan. Setelah melewati fase puncak atau lebih dari 5 tahun, produktivitas cenderung stagnan atau menurun, terutama jika tidak disertai dengan pengelolaan agronomi yang baik, serta pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama secara rutin. Baik, yang kedua masuk di jenis tanah, yang mana tanah tipe Orthodox terbukti paling mendukung produktivitas yang tinggi, yang mana struktur tanahnya yang gembur dan memudahkan penetrasi akar. pH tanah relatif mendekati netral atau sekitar 5,5 sampai 6,5. Idealnya bagi ketersediaan unsur hara. Tingkat kejenuhan basah tinggi mendukung penyerapan unsur hara makro seperti K, Mg, dan Ca. Kapasitas tukar kation atau KTK juga cukup baik sehingga tanah mampu menyimpan dan menyuplai unsur hara secara optimal. Baik, yang terakhir itu kemiringan lereng, yang mana di sini ada 3 macam kemiringan lereng. Yang pertama lereng landai, yaitu dari 0 sampai 8%, yang mana cenderung memiliki drainase yang buruk, terjadi genangan air yang menurunkan aerasi tanah dan memicu serangan jamur akar. Akar tanaman kekurangan oksigen menghambat pertumbuhan dan produktivitas. Yang kedua, lereng sedang dari 8 sampai 15%, yang mana memberikan keseimbangan antara drainase dan retensi air, mengurangi risiko genangan dan erosi. Menjadi kelas lereng paling ideal untuk pertumbuhan dan produktivitas optimal tanaman kelapa sawit. Yang mana menjadi kelas lereng paling ideal. Baik, jenis lereng yang ketiga yaitu lereng curam.
atau lebih dari 15%, yang mana rentan terhadap erosi tanah yang menyebabkan hilangnya lapisan hara atas atau yang disebut dengan topsoil, yaitu mengurangi stabilitas tanaman dan menyulitkan operasional kebun seperti panen dan pemupukan. Baik, hubungan dari ketiga faktor utama itu yang itu mencakup umur, jenis tanah, dan lereng, yang itu saling berinteraksi dan menentukan tingkat produktivitas kebun kelapa sawit, yang mana sistem informasi geografis atau SIG menjadi alat penting untuk memetakan variabel-variabel ini dan mengidentifikasi blok lahan potensial untuk interval manajemen. Baik, kesimpulan yang kami dapat yaitu umur tanaman memiliki pengaruh paling signifikan terhadap produktivitas tanaman buah segar. Produktivitas meningkat seiring bertambahnya umur, khususnya pada fase 3-5 tahun. Jenis tanah berpengaruh terhadap produktivitas, terutama jika terkait dengan kejenuhan basah dan pH tanah. Tanah Typic Heterodox lebih mendukung produksi dibanding oxide dystropep. Kemiringan lereng mempengaruhi produktivitas secara nyata. Lereng sedang 8-15% menghasilkan produktivitas tertinggi karena memiliki drainase yang optimal. Interaksi antara umur tanaman, jenis tanah, dan kemiringan lereng perlu dikelola secara terpadu. Sistem informasi geografis atau SIG dapat membantu dalam pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis spasial. Baik, saran yang kami dapat ialah fokus perawatan intensif pada tanaman kelapa sawit berumur 4-6 tahun karena berada dalam fase produksi optimal. Perbaiki sistem drainase di lahan dengan lereng landai 0-8% untuk menghindari genangan air yang menurunkan produktivitas. Lakukan konservasi tanah di area lereng curam lebih dari 15% untuk mencegah erosi dan kehilangan hara tanah. Gunakan sistem informasi geografis secara berkala untuk memantau kondisi blok, homogen, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial. Pertimbangkan jenis tanah dalam perencanaan tanam dan pemupukan, terutama pada lahan suboptimal yang memerlukan intervensi khusus seperti pengapuran atau penambahan bahan organik. Mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan. Kurang lebih minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.